glove-nya seperti ini. Nih cara nyopotnya aku tunjukin lagi nih. Pencet voila, masukin lagi, ceklek, manis, pencet lagi voila, masukin lagi, ceklek. Tuh, gokil race di luar. Kita tuh wajib pakai ininya guys. Ininya apalagi kalau lagi di jalan raya. Nah di jalan raya ini tuh nggak boleh dipakai cuy. Nih di Jepang, minimal di Jepang lah ya. Aku nggak tahu kalau di negara-negara atau kota-kota besar atau race besar lainnya ya. Dia yang mau aku review. Trekking pole by Duraki. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channelnya Denny. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat nge-review trekking pole yang banyak banget di request sama teman-teman semua. Trekking pole yang kemarin aku pakai di Double Summit Sindoro Sumbing, yang brand lokal, yang udah karbon, yang pakai glove, yang pokoknya culture banget. So langsung aja, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. This is it. Ini ada 3 trekking pole. Nah, yang ini adalah trekking pole yang cukup sering aku pakai. Ini Black Diamond yang benar-benar udah melorot guys. Yang secara pemakaian udah mengerikan banget tuh. Udah, yang ini udah mau habis, yang ini tuh udah habis, besinya tuh udah hilang gitu loh. Tuh. Ini trekking pole ini aku pakein quiver namanya Shima. Ini ada di TKP, kalau kalian mau nih bisa quick release gitu, pakai kayak gini nih klipnya, gampang dipakai keluar masuknya, dan secara fit dia simple, ringkas. Nah nih cukup oke nih. Ini yang aku pakai, tapi sebentar lagi mungkin aku mau pensiunin, atau nggak pensiunin lah ya, mungkin dipakai buat latihan aja. Atau nggak tahu nanti cari tukang servis bisa ndol-ndolannya bisa diganti apa enggak. Nah terus ini adalah trekking pole yang kemarin aku pakai di Sindoro Sumbing yang mau aku review, tapi aku ketinggalan glove-nya cuy. Glove-nya ketinggalan, so yang ini juga aku singkirin dulu. Kacau deh. Dan finally inilah dia yang mau aku review, trekking pole by Duraki. Kalau hydration vest-nya mereka punya nama tuh Duraki Terra Vest. Ini malah belum aku review lagi di YouTube, udah aku spill di Instagram tapi aku belum aku review di YouTube. Nah kali ini untuk trekking pole-nya mereka tuh nggak ada nama spesifik atau Duraki Terra Pole mungkin. Nah itu tuh nggak ada, tapi ya Duraki Carbon trekking pole gitu aja. Dan yuk kita langsung bedah aja seperti apa trekking pole dari Duraki ini. Biar nggak lupa, aku mau sedikit ngomong ke teman-teman semua. Trekking pole itu ada berbagai macam. Yang jelas kalau zaman dulu tuh trekking pole ya lurus saja, aluminium, besi. Terus berkembang trekking pole ada engselnya, bukan engsel ya, ada kayak cincin atau ring yang dia tuh bisa di custom naik turun. Ini masih aluminium dan besi. Nah tapi tuh dia tuh belum bisa yang dilipat, jadi cuman maju naik turun kayak model pipa paling atas besar, mengecil yang dia bisa dipanjang turunin. Ada tiga titik, 3 cincin atau 3 ring. Nah berikutnya yang paling rekomen buat dipakai adalah trekking pole karbon yang foldable. Nah kenapa paling rekomen? Karena dia tuh foldable, bisa dilipat jadi 3. Secara dimensi panjangnya tuh gak terlalu panjang. Dan kenapa karbon? Supaya ringan guys. Nah untuk bobotnya sendiri antara karbon dan alloy sebenarnya nggak terlalu selisih banyak ya, mungkin sekitar nggak sampai 100 gram. Tapi faktanya ketika kita pakai dalam suatu race ultra yang 50 kilo 100 kilo, ternyata beban 60 sampai 100 gram itu matters banget, itu ngefek banget. Nah and then tapi balik lagi, ada harga ada rupa dan ada plus minus juga. Karbon otomatis lebih ringan,
lebih enteng tapi lebih mahal dan lebih ringkih atau lebih rawan patah. Sebaliknya kalau aluminium dia memang lebih murah. Dia memang lebih murah, ya bener ya, lebih murah ya. Tapi dia lebih berat, tapi dia lebih kuat. Jadi memang ada plus minusnya. Nah, si Duraking ini udah ngeluarin yang karbon, teman-teman. Jir, di sini banyak nyamuknya ternyata. By the way, aku lagi di Surabaya nih di hot perumahannya Citraland. Nah, aku nggak nyangka nyamuknya banyak banget. Digigitin cuy. Jadi kita reviewnya cepat aja. So, this is it. Duraking Carbon Trekking Pole. Dalam paket pembelian kita bakal dapat pouch gini. Ini bukan quiver ya, ini pouch yang dia itu beranjang-beranjang gini. Nah, untuk sizingnya sendiri, sizingnya itu bakal ada di luar guys, ada di plastiknya luar. Mungkin itu salah satu kelemahannya Duraking, harusnya mereka nongolin size-nya tuh di sini, di bordir atau gimana lah, kayak Black Diamond, kayak Lucky ya, tapi itu minor ya. Oke, langsung kita buka. Nah, seperti yang kalian lihat, ini di dalam pouchnya ini langsung kita dapat suatu trekking pole yang dia itu ada glove-nya. Nah, kita juga dapat paket yang pertama ini. Itu kalau kita mau pakai kayak di ski gitu loh. Nah, dibuat ski itu bisa dipakai. Nah, lalu di bawahnya sendiri ada penutupnya ini. Ini adalah kalau ada binatang. Kalau race di luar, kita tuh wajib pakai ininya guys. Ininya apalagi kalau lagi di jalan raya. Nah, di jalan raya ini tuh nggak boleh dipakai cuy. Nih di Jepang, minimal di Jepang lah ya. Aku nggak tahu kalau di negara-negara atau kota-kota besar atau race besar lainnya ya. Nah, di Jepang tuh ini nggak boleh. Jadi bolehnya dipakai itu bener-bener di trailnya, di gunungnya. Kalau misal kita pakai di kota, di jalan raya, harus pakai karet pouchnya ini nih. Nah, ini tuh udah include guys. Kayaknya pindah ke kamar aja yuk, nyamuknya banyak cuy, nggak kuat. Nah, kita pindah ke sini aja ke kamar karena di luar nyamuknya mengerikan banget cuy. Bentar aku nyalain, aku buka jendela biar sedikit terang. Oke. Berantakan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ngomongin si trekking pole-nya. Nah, ini tadi kita bahas tentang bawahnya ya. Nah, terus dia itu di dalamnya ini ada kayak besi gitu yang ini nanti dibuat nyocok ke tanah, ke ground, ke gunung ya. Nah, ini ya so far seperti ini. Lalu di atasnya kalian bakal dapat glove. Nah, ini glove. Terus ya yuk kita bedah dulu aja materialnya seperti apa. Nah, aku copot dulu si glove-nya biar kita enak untuk mereviewnya. Nah, ketika kalian beli, kalian bakal dapat velcro kayak gini. Yang ini tuh menurutku nggak kepake, langsung kalian copot aja. Nah, ini kepakainya kalau kita simpan, tapi ya kepake nggak kepake ya. Kalau aku sih langsung aku buang karena ya bener-bener nggak kepake. Kalau udah gini kan ya kita tinggal masukin ke pouch atau ke quiver atau gimana. Nah, yang pertama yang mau aku komentarin adalah build quality dari si trekking pole ini. Nah, ini dia. Untuk diameter dari pipa karbonnya, dia itu lebih tebal dari Lucky ataupun Black Diamond. Jadi secara feels dia terasa lebih kokoh. Dan aku suka warnanya, dia perpaduan antara merah, pink, orange gitu nih ya, nggak tahu lah ini warna apa. Dan perpaduan antara hitam karbon. Bujuku lagi adus, hati-hati ada kamera. Nggak apa-apa, aman masuk. Lagi udo guys, aman nah. Remote AC bentar. Nah, dia ada tulisan DK Duraking gini, depan belakang. Nah, terus untuk bagian atasnya cork ya, kalau di Lucky istilahnya ya, ini pakai serabut kayu gitu, serabut triplek yang dipadetin. Nah, build quality-nya di atasnya ada tulisan Duraking lagi. Ini keren. Dan nah, ini yang unik adalah dia pakai sistem glove yang dipopulerkan sama Lucky ya. Tapi sistemnya beda. Kalau glove itu modelnya kayak cantolan. Kalau Lucky glove-nya itu cantolan klek gitu. Jadi ada bolongan di sini yang bisa diklek dan di glove-nya ada bolongan. Nah, kalau ini tuh beda, sedikit beda, nanti bakal aku tunjukin.
Nah, terus untuk engselnya atau sambungannya dia pakai some kind of kabel plastik gini yang di dalamnya tuh ada kayak kawat besi. Jadi ini harusnya durability-nya cukup oke ya. Nah, terus cara makainya atau cara ngelurusinnya adalah ini diginiin, didorong. Nah, ini yang hitam ini diambil, ada engsel hitam ini, jadi ini keluarnya merah ya, ditarik ke atas dan voila. Jadi nah nih, nah ini dia masih bisa meliuk-liuk. Nah, tapi meliuk-liuknya itu bukan di karbonnya, karena karbonnya cukup stiff ya, walaupun tidak se-stiff lagi. Tapi liukannya itu ada di antara engsel, antara sambungannya ini teman-teman. Nah, untuk penahannya sendiri dia pakai besi kecil. Ya ini yang dipakai sama Lecky, Black Diamond dan lain-lain. Jadi ini sudah oke sih. Ini aku pakai udah beberapa kali dan so far aman. Untuk sambungannya ini, untuk feelsnya so far aman. Mungkin satu sedikit minor yang aku kurang serk adalah dia dibuat hand carry kurang enak guys. Hand carry itu apa ya? Maksudnya karena tuh kalau aku naik gunung itu kan cuma pakai belt nih. Kalau lagi latihan di Ungaran itu aku pakai belt. Nah, dimensinya dia ini karena pipanya ini tebel, dia tuh buat tanganku yang imut ini dia kebesaran guys. Sebenarnya bisa sih, nah ini tuh bisa dipakai satu tangan, tapi lama-lama tuh tangannya tuh genggamnya tuh kayak gede gitu loh. Nah ini minor ya, ini minor. Cuman ini bisa diakalin dengan pakai yang namanya quiver, atau dimasukin ke belt yang belakang itu bisa juga, atau dimasukin ke vest, ditaliin di vest gitu. Atau bisa juga pegangnya kanan kiri, kayak gue tahu apa namanya yang buat taekwondo itu apa cuy? Yang dipakai Bruce Lee cuy? Nunchaku yang gini. Nah, gitu-gitu. Wah, aku kok alay banget ya. Nah, itu secara build quality dan secara looks dari tongkatnya. Nah, lalu untuk glove-nya, sekali lagi glove-nya yang ini, yang bawaan yang tadi aku tunjukin itu aku ketinggalan, gak bawa. Nah, jadi aku bawa ini yang baru. Karena aku dapat dua ya, punya aku dan Ayu, tapi kita baru buka satu. Yang satu itu kita udah pakai gantian. Jadi yang satu tuh kayak ini nih, bener-bener masih brand new, yang kita pengen sayang-sayang dulu. Nah, untuk glove-nya ini untuk tanganku aku tinggi 170, berat 64. Tanganku dibanding teman-teman lain, tanganku tuh nggak besar, tapi ini pas guys, feelsnya pas. Tapi untuk Ayu, glove-nya ini sedikit kebesaran. Nah, ini tulisannya R atau right and L atau left. Bentar, aku lupa lagi cara makainya. Oh iya, ini nih. Nih, gini nih. Ini ada tulisan durakingnya. Terus tangannya dimasukin, lalu diginiin, lalu velcro-nya di shred. Nah, untuk pengencangnya atau velcro-nya dia tuh ada di pergelangan tangan, guys. Ada di pergelangan tangan. Nah, nih. Nah, terus ini yang tadi aku bilang nih, dia itu nggak pakai cantolan kayak si Lecky. Kalau Lecky itu kan dicantolin ya. Kalau Black Diamond dia nggak punya yang model glove. Dia so far masih manual yang pakai sarung, bukan sarung ya, yang pakai kayak tali gitu. Nah, dia si Duraking ini dia pakai ini nih, besi gini nih. Kayu, bukan kayu ya, ini plastik yang ada pennya besi. Nah, cara masangnya ini ternyata simple banget. Ini tinggal dimasukin aja. Voila, tuh. Dan bisa langsung digantung. Nih. Tuh. Lalu cara nyopotnya seperti apa? Nih, aku tunjukin cara nyopotnya. Dipencet. Nah, selesai. Masukin. Dipencet. Selesai. Masukin. Dipencet. Selesai. Oke. Aku tunjukin di luar sebentar ya, biar kalian enak. Nah, ini aku keluar tapi aku nggak mau lama-lama karena sumpah di sini tuh ngeri nyamuknya. Kalau di perumahanku tuh kayak disemprot 1-2 minggu sekali, jadi nyamuknya rada aman. Di sini nggak tahu deh. Nah, nih aku panjangin. Nah, ini teman-teman. Ini ukuran 115 ya, atau sizeku ya. Kalau Ayu pakainya 110. Bentar, aku taruh dulu supaya kalian bisa lihat.
penampakan dari si glove-nya seperti ini. Nih cara nyopotnya aku tunjukin lagi nih. Pencet voila, masukin lagi, ceklek, manis, pencet lagi voila, masukin lagi, ceklek. Tuh, gokil kan nih. Nih untuk build quality-nya kita masuk lagi ya, bahas tentang feels dan performanya si trekking pole ini. Tuh kan aku cuma nunjukin tadi pakai trail sebentar aja udah digigitin nyamuk lagi. Emang kampret nih nyamuknya sini, nyamuknya Surabaya, jancuk ini memang. Oke, untuk feel pemakaian aku udah pakai di Abang, udah pakai di Sindoro. So far nggak ada masalah, so far aman. Dan ini memang tidak lebih ringan dari Leki, dia lebih berat, tapi aku rasa nggak bakalan terlalu berpengaruh ya, karena masih kisaran puluhan gram. Jadi mungkin bakalan kerasa banget kalau kalian selama 100 kilo tuh kalian pegang terus, nah itu mungkin kerasa. Tapi kalau kalian pakai quiver atau kalau kalian kasih cantolan, ini nggak bakal ngefek atau kerasa yang separah itu guys. Nah lalu untuk build quality genggamannya, si glove-nya ini memang tidak bisa se-firm pakai glove-nya Leki. Somehow glove-nya Leki bisa lebih nyaman. Nah cara ngakalinya adalah positioning dari pegang handheldnya, pegang si batangnya ini kalian harus divariasi guys. Karena aku nyoba pakai satu gerakan atau satu teknik pemakaian gini terus ya, itu tuh lama-lama tuh rada pegel karena glove-nya ini tuh kayak apa ya, kayak padahal tuh di aku tuh di glove-nya tuh di aku pas, tapi kayak ada nyeri nggak enak di tangan yang mungkin lama-lama bakal perih. Nah kalian bisa kayak digeser gitu loh, diputar gini, terus sesekali pegangnya atasnya gini. Jangan selalu ditarik pakai antara jempol dan telunjuk ini teman-teman. Nih karena waktu di Abang Ayu sempat pakai dengan satu cara pegang itu tuh dia tangannya tuh rada pegel. Jadi ya ini balik lagi ini minor. Dan kalau ngomong Leki sendiri, glove-nya Leki ada beberapa orang yang nggak bisa pakai juga karena yaitu tangannya kayak nggak pas, nggak presisi. Jadi ya kalau di aku seperti itu, mungkin di teman-teman semua bakal cocok ya. Lalu satu lagi yang nggak tahu lah ini minor atau enggak, menurutku si cork atau kayunya ini tuh sedikit kependekan cuy. Ini harusnya tuh nambah mungkin sekitar 3 cm lah, 3 cm lagi. Karena ketika kita lagi nge-push, lagi ngasih power, nekan ke bawah, nah telunjuk jari kelingking kita tuh ada di bawah ini loh. Jadi harusnya dia lebih turun lagi minimal 3 cm lah supaya aman ya. Tuh, nah kalau untuk durability-nya aku belum bisa ngomong terlalu banyak ya. So far ini cuman ya lecet-lecet normal pemakaian, nggak ada yang sampai patah atau sampai bocel atau sampai corknya ini rusak. Nah tapi si Duraking ini ada satu apa ya, satu den atau satu error dari pabriknya guys. Jadi dia itu untuk cantolan ini kalau kalian dapat produk produksi pertama, dia tuh bakal bisa copot. Nah besinya ini tuh tidak besi yang putih-putih ini yang kalian lihat, yang kinclong-kinclong ini tuh dia, aku nggak ngerti lah ya kualitasnya atau materialnya tuh dia intinya keliru, yang untuk produksi berikutnya mereka tuh udah diganti. Nah ini yang punya aku ini nih masih produksi pertama yang warnanya seperti ini. Ini ada kemungkinan copot guys. Jadi udah ada beberapa isu, tapi ya nggak yang satu kali pakai terus copot. Mungkin kalau kalian dorongnya mati-matian gitu mungkin ya, tapi ya ini ada isu itu. Nah semisal kalian mengalami hal tersebut, itu bakal digaransi oleh Duraking. Jadi caranya kalian tinggal tunjukin nota pembelian, lalu kalian kirim ke via adminnya mereka atau via CS-nya mereka, WA atau email gitu, terus kalian tunjukin, lalu ininya kalian kirim glove beserta tracking pole-nya ke Duraking dan mereka bakal replace atau repair dengan unit atau barangnya tuh ininya dibenerin, kalian bisa pakai lagi guys. Nah nih pokoknya kalau kalian dapat unit yang ini, nah isunya tuh itu, jadi tenang aja, nggak usah bingung karena mereka bisa nge-replace. Terus Mas Dani tracking pole-nya beli di mana ya? Kalau kalian udah langganan Duraking, kalian bisa
berlangganan atau kalian bisa membeli di mana aja terserah. Tapi kalau kalian mau sedikit mensupport aku, kalian bisa beli di TKP. Di TKP itu so far udah ready tapi limited stock. Nah, untuk sizingnya sementara dia cuma punya 110 dan 115. For your info aja, aku itu dengan tinggi 170 secara spek harusnya pakai 115. Tapi ada beberapa case, beberapa race yang aku lebih nyaman pakai 110. Contohnya event-event yang vertikal semacam Mantra Summit Challenge, terus Merbabu Sky Race, terus misalnya kayak kemarin yang naik Sindoro Sumbing Challenge. Nah, trekking pole itu kan kalau kita makin vertikal, makin banyak gradient yang di atas 20% itu kan makin miring nih. Nah, kalau pakai 115 itu kita tuh bakal sedikit ketinggian, coy. Ya, balik lagi ini dengan styleku, karena setiap orang pasti stylenya beda-beda. Kayak si Anti itu pakai 115 ya, mungkin dia naroknya tuh tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke samping, tapi nyocroknya tuh ke belakang, jadi dia nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau aku bisa pakai 115, aku bisa pakai 110. Jadi buat teman-teman yang tingginya mungkin 180, secara spek tuh memang harusnya pakai 120 atau bisa juga 125, tapi kalau kita pakainya untuk vertikal, untuk climb, nah 115 cobain aja, bakal cukup nyaman guys. Itu. Nah, terakhir harga kalau nggak salah di marketplace-nya DuraKing itu 1250, bener sih? Harga trekking pole 1199. Oke, sorry salah, 1199 cuy. Jadi ya 1,2 juta udah dapat sepasang trekking pole brand lokal yang kalau nanti gloves-nya copot bisa digaransi. Jadi nah itu silahkan kalian beli. Untuk di TKP aku nggak tahu ketika video ini tayang udah masuk ke marketplace atau belum, tapi at least kalian bisa coba DM di WA-nya TKP karena kita bener-bener ready walaupun masih limited stock. Nah, terus pertanyaannya, Mas, dengan harga segitu kira-kira layak nggak? Nah, ini dengan tegas aku jawab layak. Karena apa? Ini harganya masih di bawah 1,5 juta. Kita lihat kompetitor, kalau semisal Leki itu 3,4 juta, kalian bisa dapat trekking pole DuraKing ini bisa dapat 2, masih bisa sisa untuk beli kaos DuraKing itu masih bisa. Kalau Black Diamond apalagi, ada lagi brand Cina itu perlu disebut brandnya nggak ya? Ya aku sebut lah ya nggak apa-apa. Onichi itu juga sebenarnya oke, cuman waktu aku pakai yang bukan yang karbon ya, yang alloy, aku tuh ada isu glove-nya itu melorot setelah beberapa kali pemakaian. Bukan glove-nya, cantolannya ini loh, cantolan di sininya kan mereka masih yang konvensional itu melorot. Jadi ya itu isu yang aku alami tentang Onichi. Cuman Onichi juga ngeluarin yang glove, aku nggak ngerti karena aku belum pernah nyoba secara seperti apa feelsnya dan rasanya berapa, aku nggak tahu. So itu dulu dari aku. Semoga kalian semua yang udah penasaran, yang bolak-balik nanya di Instagram, di DM atau di YouTube, bisa mempertimbangkan mau beli trekking pole ini atau enggak atau gimana. Ya yang jelas itu review sejujurnya dari aku. So, terakhir pertanyaan dan saran langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye bye.